Kita lanjut artikel yang ketiga. Prolog yang ketiga dalam kitab Al-Filah. Dikatakan bahwa yang pertama bertani di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Awal penciptaan awalnya Nabi Adam di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Prolog awal saya tadi. Dan kita anak cucu Adam ya sama sebagai khalifah di muka bumi. Karena penciptaan awal manusia itu di muka bumi ini sebagai khalifah. Maka jagalah bumi ini untuk melestarikannya. Kita harus menjaganya. Jadi pertama yang bercocok tanam Nabi Adam alaihissalam diilhami oleh Allah dan beberapa naluri yang diperlukan untuk melakukannya. Berlanjut ke turunannya, Si dan Idris. Lalu setelah banjir besar, Bahtera Nuh datang ke tempat yang baru. Semua manusia yang selamat kemudian bertani, dipimpin oleh Nabi Nuh. Kita lanjut artikel keempat, produk keempat. Raja yang terhormat Ibnu Azam, pemimpin terdahulu, berkata, ketahuilah bahwa kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, tubuh yang kekal, dan kehormatan sejati. Semua hal itu adalah apa yang dimiliki oleh petani. Tapi bagaimanapun hanya ambil pajak dari mereka jika tanah mereka sudah mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang pasti. Jadi raja pada atau raja itu Ibnu Habsam tadi dia memerintahkan dari petani itu apabila keuntungan didapat dari keberkahan mereka bercocok tanam baru diambil atau dipungut pajaknya. Sebelum itu tidak ditanami atau tidak ada untungnya berarti tidak ada pajak pungutan. Itu jangan lupa. Itu artikel atau prolog yang keempat. Prolog yang kelima atau artikel yang kelima, pertanian mencakup beberapa hal seperti persiapan lahan, pemupukan, penanaman, pencakokan untuk jenis tanaman tertentu, penanaman kacang untuk melayani kebutuhan masing-masing negara, pengemasan dan mengukur harga yang sebanding dengan nilai hasil panen pertanian. Juga mencakup pengetahuan tentang tanah, yaitu bagaimana tanah yang baik, mana tanah yang sedang, dan mana tanah yang kurang baik. Lakukan pembalikan pada tanah yang sedang atau kurang baik. Jangan membalik tanah yang sudah baik, tapi peliharalah terus kebaikannya. Prinsip dasar ini mutlak harus dipahami dalam seni pertanian. Selain mengetahui pohon, benih, dan sayuran apa yang ditanam atau ditaburkan sesuai bidang, perlu juga dipahami kapan waktu terbaik untuk menanam atau menabur benih. Sama halnya perkebunan, harus diketahui betul mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Pengetahuan tentang perbedaan air juga sangat diperlukan, yaitu bagaimana kualitas air yang sesuai untuk spesies masing-masing tanaman, atau berapa banyak air yang dibutuhkan untuk masing-masing tanaman. Juga pengetahuan tentang persiapan pupuk kandang, bagaimana perlakuan pada setiap jenis tanaman, baik itu buah,
sayuran, dan perkebunan. Bagaimana perlakuannya pada saat persiapan lahan dan saat perkembangan tanaman? Pupuk kandang, apa yang cocok untuk setiap jenis tanaman? Karena kecocokan pupuk kandang dan tanah akan mempengaruhi sistem irigasi, di mana air akan terhisap dengan baik saat lahan dimasuki air. Pemilihan benih harus dilakukan dengan hati-hati, karena sangat mungkin ada benih yang membawa bibit penyakit atau membawa penyakit. Dalam hal menanam sayuran atau pohon. Terus harus diketahui bagaimana menyembuhkan atau memelihara mereka dari gangguan hama atau penyakit. Di semua hal itu harus dilakukan berulang-ulang secara berkelanjutan sesuai masa pelestariannya hingga tibanya masa memanen, sehingga tidak mengalami kegagalan dan mendapat keberkahan karena hasil yang berlipat ganda dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artikel yang keenam, selain ilmu pengetahuan tentang pertanian, saya juga menambahkan tentang perawatan dan pemeliharaan hewan seperti unggas yang dikembangbiakan di ladang. Cara meningkatkan perkembangbiakan mereka, membuat obat untuk beberapa penyakit yang biasa dialami oleh hewan, dan apa manfaat yang lebih dari hewan-hewan ini bagi pertanian. Artikel yang ketujuh. Lalu yang ketujuh, ketahuilah bahwa Allah telah mengarahkan kepada saya, kepada Anda, dan saya membagi pekerjaan ini ke dalam 35 bab yang di dalamnya berisi artikel masing-masing tentang pertanian dan perawatan atau pengembangan hewan ternak. Semua terwujud berkat dari nikmat dan izin dari Allah yang maha menguasai langit dan bumi. Karya ini saya adopsi dari mereka para ilmuwan yang bijaksana seperti Dr. Abu Ibnu Hajjaj dengan karyanya yang berjudul Al-Mana yang disusun dihimpun pada tahun 466 Hijriah. Selain daripada beliau, terdapat juga kutipan-kutipan atau isi karya-karya dari tokoh-tokoh kuno terdahulu seperti Jenny, Varro, Recasio, Yuskantos, Torado, Betadun, Tarur, Antikios, Leo, Sidam, Yuskantos, Sudgimos, Saro, Antonio, Salon Sidagos, Monharis, Marsinal, Ad'an, dan Ad'on, dan juga dari tokoh-tokoh ilmuwan modern seperti Ishaq Abu Sulaiman, Ibnu Khorat, Abu Hanifah, Al-Dinuri, dan lainnya. Selain dari pekerjaan-pekerjaan di atas, saya juga menambahkan kutipan dari karya yang berjudul Pertanian Nabati yang ditulis oleh Qutsami. Di dalamnya banyak disebutkan nama-nama dan kutipan dari ilmuwan paling hebat sepanjang masa seperti Adam, Sakrit, Bukhat, Ahnot, Masio, Duna, Demetrio, Damasitus, dan lain-lain.
Saya juga meringkas beberapa buku karya dari Dr. Abdullah Muhammad Ibrahim Ibnu Fasil, dari Abu Al-Jair Syafili dan Ibnu Al-Hajj Granada, Ibnu Bi Syafat, Hurib Ibnu Sa'ad dan lainnya. Demikian artikel-artikel yang ada dalam kitab Ilaha. Insyaallah kami lanjutkan untuk kajian atau kita belajar tentang buku Ilaha ini. Jadi dari artikel aja atau prolognya aja begitu besar. Jadi pada zaman dulu itu sudah dikemas. Mereka sudah berpikir bagaimana cara menjaga, melestarikan bumi ini. Tinggal siapa? Tugas kita semuanya. Kita kembali ke melestarikan alam dengan bertani organik. Atau sistem yang tidak merugikan tanah, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, dan semuanya. Dengan cara apa? Semuanya nanti sudah ada dalam kitab Ilaha itu, dan kita berusaha atau kita kaji bersama bagaimana caranya. Semuanya sudah ada di alam. Pengobatan yang dulu Ibnu Sina, dan lain sebagainya dari ulama-ulama yang terdahulu pada zaman dinasti Abbasiyah itu yang sangat baik, dan itu semuanya sudah bisa dijadikan tendensi atau pedoman bagi kita. Tapi yang utama tetap Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu sudah ada dan jelas sudah ada tentang bagaimana cara melestarikan alam ini. Oke guys, kali ini tim Kriotani akan memberi makan ikan lele. Ini ada beberapa kolam dan umurnya tidak sama. Ada yang sudah 2,5 bulan, ada yang baru 2 bulan, 1 bulan, dan yang masih kecil. Komplit ini guys. Nah, ini semuanya. Oke, langsung kita kasih makan. Wah, guys, ini yang 2,5 bulan guys. Lihat, nah, betapa rakusnya lele yang makan pelet. Nah, kita campur dengan prebiotik. Nah, jadi kita kasih prebiotik, makanya sehingga lele sesuai target 3 bulan nanti panen. Nah, ini yang baru 1,5 bulan ya. Nah, ini masih terlihat sehat-sehat semuanya guys. Jadi inilah manfaat dari bisa dilihat semuanya. Nah, itu lele-lele yang baru umur 1,5 bulan untuk yang ini guys. Nah, bisa kalian lihat untuk yang sebelah sini masih kecil-kecil, dan itu juga baru itu tinggal sedikit untuk yang itu. Tapi juga makanya masih lahap semuanya guys. Nah, inilah manfaat dari prebiotik. Untuk airnya kita kasih nitrobakter. Nah, semuanya ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini sudah sebentar lagi kita panen, dan lihat nanti berapa hasilnya. Yang kemarin sudah kita upload awalnya, dan ini ini yang sudah 2,5 bulan, tinggal 1,5 bulan lagi kita panen. Kita kasih pakan kembali. Nah, bisa dilihat para pemirsa, itu lelenya pada gemuk-gemuk semuanya dan sehat-sehat. Nah, itu bisa pemirsa lihat. Nah, itu
keuntungan besar kalau kita menggunakan prebiotik dan nitrobakter. Itu banyak keuntungan. Keuntungannya pakannya itu ya agak hemat sedikit. Terus untuk pergantian airnya itu juga berkurang karena kita menggunakan nitrobakter. Nitrobakter itu juga fungsi nanti menumbuhkan plankton yang ada pada kolam, sehingga plankton itu buat makanan tambahan ikan itu ikan lele kita yang kita budidaya. Ini tinggal mengalihkan aja guys, para pemirsa, tinggal kita itu membuat kolam, berapa kolam tinggal kita mengalihkan. Jadi nanti hasilnya berapa, total pembelian bibit atau pakan habis berapa, nanti kita total di akhir ketika pas kita panen, nanti kita kalkulasi. Sebenarnya dulu tim Geotani juga udah pernah untuk pembuatan bibit lele sudah buat sendiri. Nah, itu nanti panduannya juga kalau ada waktu nanti kita buatkan dari panduan untuk budidaya atau untuk pembibitan. Nah ini baru yang pembesaran dulu untuk pembibitannya, karena nanti yang kita persiapkan itu agak ribet.